Materi saya yaitu tentang nilai-nilai positif Daulah Mamluk dalam menegakkan Islam. Pada proses berdirinya Daulah Mamluk sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah membentuk sebuah pemerintahan, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atau wilayah Suriah sampai Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu mempertahankan dari serangan pasukan Mongol pimpinan Hulagrogan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan budaya institusi politik. Dari poster di samping ini, pelajaran apa yang dapat diambil dari usaha Daulah Mamluk? Salah satu pelajarannya adalah kita tidak boleh putus asa dan rendah diri, karena bukan dari golongan bangsawan atau orang-orang yang mendirikan Daulah Mamluk bukan dari kalangan bangsawan. Mereka semuanya adalah para budak yang dilatih untuk menjadi petugas keamanan sebuah dinasti. Nilai-nilai positif yaitu adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak pantang menyerah, hidup optimis, berani melakukan pengorbanan. Itu adalah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari pejuang para budak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Majida. Saya akan membacakan poster yang saya buat dengan judul Semangat Juang yang dimiliki para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada Al-Kamil Muhammad. Adalah seorang penguasa muslim dan Sultan Ayyubiyah keempat muslim. Semangat juang Al-Kamil Muhammad yang pertama memimpin pengepungan menghadapi pasukan salib. Yang kedua menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218. Yang ketiga membangun kembali tembok di Yerusalem. Yang kedua ada Al-Malik Al-Adil, adalah Sultan yang setelah wafat Al-Kamil Muhammad. Semangat juang Al-Malik Al-Adil yang pertama mengikuti pamannya Syirkuh ekspedisi militer ke Mesir. Yang kedua kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang ketiga menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang ketiga ada Salahuddin Al-Ayyubi, adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit. Semangat juang Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama memadamkan pemberontakan Hajib, yang kedua pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis, yang ketiga perluasan wilayah Al-Ayyubiyah dan Damaskus dan Mosul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi poster saya dengan tema sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Perjuangan Islam dari Proses Berdirinya Dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, Dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah, Bani Ayyubiyah, dan dalam bahasa Arab Al-Ayyubiyin, dalam bahasa Kurdi sendiri adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 dan ke-13. Yang kedua, berdirinya dinasti Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama ini berhasil diperoleh sejak Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Yang ketiga ialah peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dinasti berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan.
dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank, termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Yang ketiga, militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain itu juga memiliki alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung bulung dalam peperangan. Yang keempat adalah bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Yang keempat, akhir dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih pada tahun 1240 sampai 1249. Pada masa ini, para Mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan. As-Salih Ayyub jatuh sakit dan kesehatannya semakin menurun akibat tekanan dari tentara Salib. Setelah Sultan As-Salih meninggal pada tahun 1249, bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan, Sajadat Ad-Dur, sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan Sajadat Ad-Dur menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk. Yang kelima, pendukung Ayyubiyah, yaitu ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Al-Adis Ismaduddin, dan karya ilmuwan muslim sebagai khazanah intelektual Islam. Yang pertama ada kitab Zubda al-Halab min Tarik Halaba dan Buqya at-Talib fi Tarik Halaba karya Ibnu al-Azim. Kitab tersebut berisi tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang terdiri dari 10 jilid. Yang kedua ada Qasidah Burdah karya Al-Bushiri, salah satu ilmuwan muslim yang sangat menonjol dalam bidang sastra. Yang ketiga ada kitab filsafat yang berjudul Al-Mu'tabar yang berisi filsafat alam karya Abu Barakat Al-Baghdadi. Yang keempat ada Ibnu Al-Nafis, seorang ilmuwan yang mendeskripsikan secara detail terkait peredaran darah manusia dan mengemukakan teori pembuluh darah kapiler. Yang kelima ada Muhammad Al-Idrisi, dikenal sebagai ahli geografi dari dinasti Ayyubiyah. Karyanya di bidang geografi berjudul Nuzatul Mustaq. Dan yang terakhir ada Ibnu Al-Baitar yang menghasilkan beberapa kitab terkenal yang berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Di antaranya ada Al-Jami' lil Mufradat Al-Adawiyah wa Al-Aghziyah, Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradah, dan tafsir kitab Diaskurit. Kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradabannya. Dari hal ini kita mengacu pada kerajaan Daulah Ayyubiyah. Bagaimana Daulah Ayyubiyah ini mengembangkan peradabannya? Daulah Ayyubiyah mengalami kemajuan baik dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. Sultan yang memimpin pada waktu itu yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga memberikan perhatian kepada masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi manusia lain. Seperti halnya Nabi Muhammad bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari hadis tersebut bisa diambil sebuah pelajaran, yakni sikap toleransi dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sikap toleransi sehingga masyarakat non-muslim memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat muslim. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yakni benteng Qal'atul Jabal. Mengapa sih toleransi itu perlu? Pentingnya toleransi dalam menjalankan kegiatan beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina agama lain, tidak mengganggu umat beragama lainnya.
agar tidak mudah terhasut dari berita yang tidak benar, hoaks, sehingga terciptanya kedamaian, kerukunan dalam toleransi beragama. Terima kasih.